Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi di mata kuliah Kimia Terapan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai keterangan simbol atau lambang kimia yang kerap kita temui di laboratorium dan kemudian peralatan keselamatan kerja selama bekerja di laboratorium. Nah, kita lihat di sini ada banyak simbol kimia ya yang bisa kita temui di laboratorium. Kita lanjutkan ke simbol yang ketiga. Simbol ketiga ini berbentuk tanda silang seperti ini dan ada tulisan iritan ya. Iritan itu artinya adalah bahan yang bersifat iritasi ya, yang apabila kontak langsung dengan kulit itu bisa menimbulkan rasa seperti gatal-gatal ya, atau ada luka bakar kecil pada kulit kita. Tetapi bahan ini tidak bersifat korosif ya. Nah, oleh karena itu dalam penggunaan bahan ini harus berhati-hati juga, perlu menggunakan masker dan sarung tangan. Simbol berikutnya itu adalah korosif. Korosif ya, ada gambar tangan ya yang ditetesi oleh zat gitu ya. Nah, bahan korosif ini mampu untuk mengiritasi kulit ya, dari mulai gatal-gatal ya, mengelupas serta bisa merusak jaringan hidup ya, merusak jaringan kulit kita. Nah, jadi kita dalam penggunaan bahan ini harus menghindari ya, kontak langsung dengan kulit. Banyak sekali bahan korosif ya yang bersifat korosif seperti asam klorida ya, HCl, natrium hidroksida, asam sulfat ya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat lambang berikutnya, ada tengkorak dan bertanda silang ya seperti ini. Ini merupakan bahan toksik ya, bahan toksik. Nah, bahan toksik ini itu sangat berbahaya. Nah, jadi dalam dosis rendah itu bisa sampai merusak ya, menyebabkan sakit kronis hingga kematian ya apabila kontak langsung dengan tubuh maupun sistem pernafasan. Contoh senyawanya itu seperti nitrobenzen ya, kalium sianida. Kemudian setelah itu kita lihat ada oxidizing agent. Ini adalah senyawa yang mudah teroksidasi ya. Ini ada gambar api menyala. Nah, oleh karena itu bersifat oksidasi ya, bisa memicu kebakaran ya. Kemudian ada lambang eksplosif ya. Eksplosif itu artinya mudah untuk meledak. Jadi bahan kimia ini mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, atau berdekatan dengan sumber api lainnya. Nah, bahkan tanpa oksigen pun bahan ini akan mudah meledak. Nah, contoh bahan ini seperti TNT ya, atau NH4NO3. Tetapi kalau di laboratorium kita itu kita tidak ada contoh bahan eksplosif seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lambang berikutnya itu adalah lambang radioaktif. Nah, radioaktif ini seperti ini ya lambangnya ya. Nah, ini menandakan adanya pancaran radiasi secara spontan karena adanya suatu bahan kimia atau campuran bahan-bahan lainnya. Nah, radiasi ini sangat berbahaya ya karena bisa menyebabkan perubahan struktur DNA, sel atau kromosom dalam jangka waktu bulanan hingga tahunan. Contoh bahan kimia radioaktif ini seperti tritium dan uranium. Kemudian di sebelahnya ini adalah lambang tegangan tinggi ya, voltase tinggi. Ini adalah lambang yang umum ya, yang ada di banyak laboratorium.
Kemudian ada lambang seperti ini artinya simbol kimia ya, dimana bahannya itu bersifat karsinogen, dapat menyebabkan kanker ya. Jadi kalau terakumulasi terus-menerus dalam tubuh ya, itu bisa berkembang menjadi kanker. Kemudian ini adalah lambang dilarang menyalakan api ya. Kemudian simbol berikutnya ini adalah lambang kalau bahan ini berbahaya untuk lingkungan. Nah, kemudian kita masuk ke alat-alat kimia ya, alat-alat kimia yang biasanya kita gunakan di laboratorium ya. Jadi kita lihat yang pertama, ini merupakan tabung reaksi ya. Nah, tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan reaktan ya. Reaktan itu adalah zat yang akan kita reaksikan. Nah, jadi ini wadahnya. Kemudian di sampingnya ini merupakan rak tabung reaksi yang fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi. Nah, kemudian ini adalah alat kimia yang bernama gelas ukur. Jadi gelas ukur ini mempunyai banyak ukuran ya, yang fungsinya untuk mengukur volume zat cair. Kemudian ada alat yang bernama gelas beker. Fungsinya untuk memanaskan atau menguapkan larutan. Dan ini merupakan labu takar ya. Nah, fungsi labu takar ini adalah untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu ya, atau untuk melakukan pengenceran. Dan ini adalah labu Erlenmeyer ya, atau disebut saja dengan Erlenmeyer. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampung hasil titrasi. Nah, di bawah ini merupakan spatula ya, yang fungsinya untuk mengambil zat padat atau serbuk. Kemudian ini adalah mortir dan alu untuk menghaluskan atau menggerus sampel. Nah, ini merupakan droplet ya. Droplet ini merupakan tempat untuk larutan sampel uji. Sedangkan ini adalah pipet tetes yang fungsinya untuk mengambil sampel cair. Nah, ini merupakan kaca arloji yang fungsinya untuk wadah atau untuk menempatkan sampel padatan saat menimbang. Nah, di sebelahnya ini adalah corong kaca ya, yang fungsinya untuk memasukkan sampel cair ke wadah lain atau untuk melakukan proses penyaringan. Selanjutnya ada buret ya, buret untuk melakukan titrasi. Kemudian ada bunsen untuk memanaskan sampel ya, yang biasa berada dalam tabung reaksi. Dan ini merupakan neraca atau timbangan untuk menimbang sampel padat. Nah, sekarang kita melihat atau masuk ke dalam peralatan selamatan kerja. Jadi selama melakukan praktikum di laboratorium kimia itu ada tiga alat ya, atau bahan yang harus kita gunakan ya. Yang pertama ada jas laboratorium, ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau menghindari bahaya yang terjadi akibat percikan zat-zat kimia. Jadi untuk jas laboratorium itu harus lengan panjang ya, menutupi sampai ke tangan semuanya. Kemudian ini adalah sarung tangan untuk melindungi tangan dari panas maupun zat kimia berbahaya. Dan terakhir ada masker ya, yang fungsinya untuk melindungi dari debu-debu serat kecil yang berbahaya dan uap atau gas beracun. Nah, baiklah semua, sekian untuk pengenalan kimia bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan ke topik pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.